Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat trader dimanapun berada, di sini saya kembali lagi untuk memberikan sedikit edukasi ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk para sahabat trader semuanya ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini saya membahas tentang sebuah candlestick pattern. Teman-teman kita kemarin ngechat ya atau dia mengatakan bahwa dia ingin request bahwa cara entry-nya kayak apa nih? Cara masuknya kayak apa nih Pak? Oke. Dia mengatakan bahwa bagaimana nih Pak, misalnya kalau saya sudah paham support resistance, sudah paham tentang basic secondary dan primary ataupun basic arah trennya ya. Untuk cara untuk masuknya ini, apakah saya menggunakan indikator atau gimana? Oke, di sini saya katakan di sini saya sebenarnya trading tidak terlalu menggunakan indikator teman-teman. Atau bisa diartikan cuma sekali-kali doang ya menggunakan indikator. Jadi kebanyakan saya nggak menggunakan indikator teman-teman, karena per section ini kita nggak terlalu bergantung dengan indikator teman-teman. Oke, yang saya bahas di sini mungkin candlestick PT itu adalah inset bar ya teman-teman ya. Inset bar ini sering terjadi di market ya, ataupun salah satu syarat yang terjadi swing low dan swing high ya. Nanti saya bahas tentang swing low dan swing high itu adalah sebuah kita bisa harus paham juga, karena itu kita bisa tahu bahwa ini support resisten yang valid atau tidak valid teman-teman. Itu. Oke, kita ke inset bar. Inset bar ini teman-teman sangat juga bisa digunakan di sebuah market, di semua market teman-teman ya. Oke sahabat. Inset bar ini gini teman-teman. Oke. Ada sebuah motor candle. Di sini ada anakannya teman-teman. Jadi secara pseudo tidak melebihi shadow sebelum candlestick sebelumnya teman-teman. Jadi ini motor candle teman-teman. Ini contoh motor candle ataupun ibu candlenya teman-teman ya. Oke. Yang candle hijau motor bar ya, ataupun sekarang motor bar aja ya biar nggak terlalu panjang. Motor candle ya. Motor C. Oke. Yang merah ini teman-teman inset bar. Ya, atau candle anakan teman-teman ya. Inset bar ya. Itu candle anakan teman-teman. Ini ada muter barnya dan insert barnya. Jadi caranya nanti kita entry teman-teman gini. Kita paham dulu candlestick-nya dulu teman-teman ya. Jadi sebuah zona insert bar ini, sebuah area insert bar ini, area di sini teman-teman. Setelah di break ya muter candlenya, kita bisa entry buy. Misalnya nembus di atas teman-teman, kita bisa entry buy teman-teman. Bisa buy stop ataupun nunggu candle setelahnya ada body candle yang menembus gini teman-teman. Sabar. Saya contohkan yang misalnya nih. Banyak cara, ada dua cara saya entry di sini teman-teman ya. Ada cara saya juga terkadang gini. Saya nunggu teman-teman. Ada sebuah body candle setelah candle insert bar ini menembus shadow muter candlenya teman-teman. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi insert bar ini terdiri dari sebuah candlestick. Secara insert bar ini tidak melebihi daripada candle sebelumnya teman-teman, atau muter candlenya. Itu pun secara shadow teman-teman ya, secara shadow. Shadow di muter candle ini tidak di break ataupun sejajar teman-teman. Jadi dikurung. Ya, terjadi sebuah anakan candle. Gitu teman-teman ya. Bisa setelah di breaknya candle shadow muter candlenya bisa kita entry di candle setelahnya. Cuman kekurangan di sini teman-teman, terkadang yang menembus ini sangat jauh teman-teman. Membuat sebuah SL kita sangat jauh. Ya. Nah,
Cara yang kedua, yang sering saya lakukan teman-teman, kan itu yang kita paham bahwa inilah kita gunanya paham tentang sebuah tren ataupun sebuah support resisten, ya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk betul-betul paham yang namanya sebuah support resisten ataupun sebuah tren. Contoh, teman-teman pasti lihat sebuah trennya, ini sebuah trennya sudah naik, ya, atau muncul di sebuah support resisten. Muncul inset bar ini, ada muter candle, bisa teman-teman, kita di sini buy stop. Gitu. Asal kita paham tentang trennya, arahnya mau gimana. Itu teman-teman ya. Contoh nih teman-teman, di sini oke, ini sebuah inset bar yang ya sama teman-teman, asalkan walaupun candlenya itu merah, itu adalah inset bar ya teman-teman ya. Sabar. Oke. Contoh gini. Ini inset bar juga teman-teman ya. Gitu ya. Jadi, kita tunggu muter candlenya ini di break dulu teman-teman. Ya, itu secara ya kita ambil muter candlenya di shadownya. Di saat di break ini kita boleh langsung kita bisa entry, gitu teman-teman ya. Jadi inset bar ini sangat-sangat bisa digunakan di semua market. Ya, tentunya di contoh nih di komoditi, di trading ataupun teman-teman trading forex ataupun cryptocurrency. Di binary option pun sebenarnya sudah bisa digunakan. Cuman saran saya jangan trading di binary option ya. Itu sebenarnya bukan trading. Oke. Sebenarnya sayang banget teman-teman ya. Jadi inset bar ini sebenarnya sangat mudah juga untuk kita tradingkan dan akurasinya sangat-sangat cukup lumayan juga tentang inset bar ini. Oke, kita tunjukkan langsung di market ya teman-teman ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan bisa mudah profit loh. Jadi ini cara saya untuk masuk, karena ini sebenarnya pola inset bar ini sebuah pola salah satu syarat untuk pola swing high dan swing low ya. Kita contohkan di market teman-teman. Oke, kita contohkan di market tentang inset bar ya. Inset bar ini terbuat dari kedua candle ya teman-teman ya. Yang sebelumnya tadi saya contohkan. Oke, kita contohkan di gold ya, coba. Kita contohkan di gold. Inset bar. Jadi yang harus kita pahami dulu teman-teman adalah tren. Itu yang paling kita utamakan teman-teman ya. Kita pahami dulu adalah tren. Oke, contoh di sini teman-teman. Di sini ada sebuah inset bar. Kelihatan teman-teman? Ada dua candle di sini. Perhatikan ya. Oke, saya hapus. Muter ya, ini ya. Ini muter candlenya yang candle bearish. Ada anakan yang candle hijau teman-teman ya. Gitu. Ini muncul di sebuah setelah di break ini teman-teman. Diperhatikan. Setelah di break ini di shadow motor candlenya kita boleh langsung bisa entry. SL kita di atas ini, di atas shadow motor candlenya teman-teman, gitu ya teman-teman ya. Oke, coba diperhatikan teman-teman. Jadi tentang TP-nya nanti teman-teman tergantung kalian teman-teman ya, gunakan aja support resisten yang terdekat. Ataupun kalau teman-teman menggunakan price action bisa digunakan di supply demand yang terdekat teman-teman ya. Ataupun teman-teman bisa di sini bisa buy sell stop. Asalkan teman-teman sudah paham tentang trennya, bisa langsung bisa di sini sell stop. Diperhatikan teman-teman. Ya, cukup lumayan akurasinya. Saran saya sih cukup lumayan akurasinya ini dengan muter candle ini. Contoh nih teman-teman juga ketinggalan momen nih, gitu ya. Contoh nih sudah paham nih tentang arah trennya. Coba kita cari muter candlenya ya. Nah, contohnya di sini teman-teman. Teman-teman paham contoh nih. Oh ini, aduh kak, di mana nih saya tempatnya masuk? Nunggu contoh nih teman-teman ya.
yang menggunakan press action supply demand contohnya nih, ataupun yang menggunakan support resistance, kita contohnya di sini ada base nih. Di sini ada base. Ya. Buat teman-teman nunggu pullback. Contohnya nih. Tapi nggak ada pullback loh teman-teman. Nggak ada sebuah ternyata nggak membuat pullback. Ya. Teman-teman bisa masuk di inset bar. Asalkan tahu arahnya teman-teman ya. Ya. Ini kayak candle bearish, muter candlenya, inset barnya yang anak candlenya yang hijau ini teman-teman ya. Setelah di break ini bisa ke teman-teman entry, tapi ini yang syaratnya saya katakan teman-teman. Kak, ada dua cara saya kita entry di sini. Kita tunggu dulu ada candlestick yang body secara body ya, ada body candlestick yang menembus ataupun break muter candlenya teman-teman. Tapi kekurangannya adalah kita entry-nya di candle sini teman-teman. Kita entry di candle sini. SL kita cuma lumayan jauh teman-teman. Yang sering saya gunakan asalkan kita paham tentang trennya, oh ini ternyata terjadi bullish. Kita kan kita sudah tahu arah untuk entry buy. Kita langsung masuk di area, kita bisa di sini bisa buy stop. Ya, di atas buy stopnya di atas shadow muter candlenya teman-teman ya. Ataupun ibu candlenya. SL-nya kita bisa digunakan di shadow sebaliknya di shadow atas atau shadow bawah untuk bila mana kita buy nih bisa digunakan di shadow muter candle bawahnya teman-teman. Ya, bisa kita entry. Tentang TP-nya biar teman-teman yang silakan gunakan. Ya, tergantung teman-temannya. Yang saran saya sih kalau teman-teman menggunakan support resistance bisa mencari support resistance terdekat untuk supply untuk TP kalian. Bagaimana teman-teman menggunakan supply demand bisa digunakan untuk cari TP di area-area supply demand yang terdekat teman-teman ya. Ini yang tentang di gold ya teman-teman ya. Ini sebab inset bar ini cukup lumayan untuk kita gunakan price action-nya atau kita gunakan untuk masuk entry di salah satu market teman-teman ya. Contoh kita turunkan di time frame ya. Contoh kita zoomkan. Sabar. Contoh kita zoom teman-teman. Oke, ini di gold ya teman-teman ya. Sabar. Ya. Mungkin teman-teman yang paham tentang ya, contoh ini di area support di area support yang kuat ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga paham tentang supply demand bisa dilihat di sini ya. Terjadi di sini bahwa ini sebuah pembalikan ya. Diperhatikan teman-teman, itu yang saya katakan bahwa yang perlu kita pahami adalah sebuah support resisten dan sebuah tren. Kalau teman-teman sudah jelas bahwa trennya lagi naik nih, teman-teman bisa entry menggunakan inset bar. Contoh kita entry buy ya. Ini ada inset bar ya. Diperhatikan teman-teman. Oke, inset bar ya. Bisa entry, bisa teman-teman buy stop di sini. SL-nya di sini. Buy stop-nya di atas shadow muternya, muter candlenya di SL-nya bisa di bawah shadow muter candlenya. Kalau teman-teman ingin buy. Ya. Contoh lagi sebuah teman-teman paham, sabar ya. Oke. Contoh teman-teman ingin sell nih. Ya, sudah jelas nih trennya nih. Oh, ini trennya lagi down nih. Ya enggak? Cara saya masuk ini untuk seperti apa sih? Oke. Kita bisa menggunakan inset bar. So, kita sudah tahu ya arahnya teman-teman ya. Oke, kelihatan teman-teman. Ya. Bisa teman-teman buy stop di sini.
Excelnya di sini. Kalau saya sih kalau ada di sebuah terjadi base di sini, saya sarankan sih di sini ada di sini maksudnya gitu teman-teman ya. Lumayan ya. Oke, di shadow atas muter kandelnya teman-teman. Dan untuk masuknya ataupun kita bisa sell stopnya di bawah shadow muter kandelnya kalau kita bila mana ingin sell teman-teman. Jadi kalau kita teman-teman paham tentang muter kandelnya, ini cukup lumayan teman-teman ya. Kenapa kita contoh nih? Ini yang sangat kita butuhkan teman-teman ya. Kenapa kita tidak ambil ini? Ini yang saya katakan. Padahal ini profit loh. Karena kita melawan tren teman-teman. Walaupun sebenarnya ini profit, tapi kita enggak entrikan. Kenapa? Karena ini kita melawan tren. Jadi di saat trennya turun, kita tetap menggunakan untuk cari entry untuk sell teman-teman. Kita enggak gunakan, kita enggak entry untuk bayar teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kita melawan tren teman-teman. Ya. Jadi walaupun muter kandelnya muncul, kita juga enggak trading, kita enggak entry bila mana kita melawan tren. Oke, contoh muncul lagi muter kandel. Di sini ada muter kandel juga lagi. Karena kita opsi kita ingin sell karena sebuah trennya lagi turun. Di sini juga ada sebuah zona supply, ya. Ada engulfing zone contohnya. Zona supply ada black, ya. Kita contohnya, oke. Di sini ada inset bar. Karena kita mau sell. Sell-nya kita di atas, shadow muternya kandelnya. Kita turunkan di bawah untuk sell stop-nya. Ini yang saya lakukan. Sell stop, ya. Oke. Langsung turun down ya teman-teman ya. Teman-teman mau entry lagi silakan. Asalkan ada muter kandel. Asalkan kita incar untuk buy sell-nya teman-teman ya. Kita untuk sell-nya. Sabar. Oke. Mungkin di sini kita kejebak ya teman-teman ya. Oke, kena SL. Tapi masih sesuai dengan analisa kita teman-teman. Oke, sabar. Muncul lagi muter kandel. Tetap kita SL ya. Tetap kita sell ya contohnya teman-teman ya. Kalau kita masih ingin sell karena trennya masih turun ya. Contohnya. Ini ada insert bet lagi. Ya. Bisa masuk lagi untuk recovery ya. Ya, dapat lagi turun. Di sini muncul lagi insert bar. Oh, ini baru satu loss-nya teman-teman loh. Kita sudah berapa kali entry sudah dapat profitnya loh. Ya. Biasanya bisa di shadow atas. Untuk entry-nya bisa kita di shadow bawah teman-teman. Gitu teman-teman ya. Cara entry menggunakan insert bar. Cukup lumayan banyak teman-teman. Asalkan tahu sudah arahnya. Oke. Insert bar lagi. Biasanya bisa di sini. Ini ini muter kandelnya ada sebuah doji. Ya. Anak kandelnya. Ini insert bar lagi. Bisa nge-sell lagi. Gitu aja teman-teman ya untuk menggunakan insert bar. Ada insert bar lagi. Ya, langsung entry aja teman-teman. Bila teman-teman cara menggunakannya. Tapi saran saya harus paham dulu trennya teman-teman ya. Harus sangat-sangat paham dengan trennya. Itu teman-teman ya. Contoh kenapa sih kita harus paham tentang tren? Gini teman-teman. Jadi yang kedua juga hindari kandel-kandel besar ini. Kalau SL kita cukup luas, mending dihindar teman-teman. Contoh ini sangat-sangat lebar ya. Yang kedua di sini juga muncul sebuah di area resisten. Ini sangat rawan. Ya, cari aja area-area muter kandel yang kecil-kecil aja teman-teman, enggak usah terlalu besar karena itu bisa menjadi sebuah SL kita melebar ya teman-teman ya. Jadi yang harus diperhatikan juga teman-teman adalah support resisten. Itu yang paling kita utamakan. Contoh sebuah di sini sangat jelas bahwa trennya lagi up. Ya, dari sini trennya lagi up. Jadi bisa teman-teman gunakan insert bar lagi untuk masuk ya. Tapi fokusnya di buy ya teman-teman, jangan di sell ya. Oke. Oke. Contoh ini teman-teman, ya. Bisa menggunakan insert bar lagi untuk masuk di saat trennya sudah jelas. Oke.
Ini insert bar lagi. Bisa by stop di sini. Selnya di bawah sini. Langsung enter. Oke. Di sini lagi ada insert bar juga teman-teman. Teman-teman banyak loh tempat enternya. Ini kandel beresnya yang pin bar ini adalah sebuah muter kandelnya. Bisa by stop di sini, SL-nya di bawah muter kandelnya teman-teman. Oke, banyak teman-teman ya. Kita bisa entrikan untuk masuk menggunakan insert bar. Oke, kita coba gunakan di Fire USD ataupun di mana teman-teman ya. Oke, contoh nih di USD ataupun di mana ya? Coba di USD kan ada ya. Oke. Contoh di USD kan ada. Ya. Kita sudah paham nih trennya nih. Oh, ini trennya lagi contohnya di sini lagi up ya, membuat higher high dan higher low. Jadi bisa diartikan bahwa trennya lagi up. Oke, di sini lagi up ya. Oke. Setelah paham tentang trennya lagi up, misalnya nih, oke. Jadi kita kalian untuk ingin masuk untuk entry buy ya. Jadi kalau jangan sekali-kali untuk sell ya teman-teman karena kalian melawan tren loh teman-teman. Oke, kita cari insert bar baru masuk ya. Sabar. Oke, ini udah sabar. Ini sudah di puncak sekali. Tunggu dulu membuat secondary baru kita masuk setelah menggunakan insert bar. Sabar. Ada insert bar ya. Sabar. Ya, ini ada insert bar. Ini ada insert bar. Ya, bisa kita buy stop di sini. Sell kita di bawah sini. Oke, ada juga teman-teman mungkin bertanya, oh bisa nggak kita gunakan kalau doji teman-teman? Saya nggak terlalu gunakan ini. Kalau bisa saya gunakan kalau itu muter kandelnya bukan doji ya. Tapi kalau doji muter kandelnya juga doji saya nggak gunakan. Sangat-sangat rawan. Oke, insert bar di sini ini insert bar teman-teman. Masih prop juga loh. Cuman rawannya kenapa? Karena kita melawan tren. Sabar. Ini kita nggak gunakan karena kenapa? Karena doji ya. Saya nggak gunakan, terlalu gunakan kalau doji teman-teman ya. Kalau motornya, muter kandelnya. Kalau itu muter kandelnya ada body, saya gunakan. Ya. Contoh ini insert bar. Bisa masuk. 2 kali bisa masuk ya. Nah, base stopnya bisa di atas sini, sell stopnya bisa di bawah sini. Muter kandelnya kandel hijau, yang kandel bullish, yang insert barnya kandel merah ini teman-teman. Bisa kita entry. Ya mungkin cukup sampai di sini untuk insert bar ini teman-teman. Dan saran saya sih sangat mudah dipahami asalkan paham tentang trennya teman-teman atau atas paham tentang support resisten yang kuat, itu sangat-sangat mudah untuk kita trading teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini teman-teman ya untuk pembahasan insert barnya. Mungkin kalau teman-teman belum terlalu paham, silakan ngechat langsung ke saya ataupun silakan di grup teman-teman katakan, nanti saya ulang apa yang teman-teman nggak paham. Gitu teman-teman ya. Mungkin sampai di sini saja teman-teman. Semoga kali ini bermanfaat untuk teman-temannya. Insert bar ini sangat-sangat akurasinya sangat-sangat, saya katakan sangat-sangat bagus, sangat-sangat akurasinya sangat lumayan tinggi dan bisa digunakan di semua market teman-teman ya. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam profit konsisten dan selalu benar dalam setiap analisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.